Halo teman-teman, ini saya coba mereview sebuah alat ya. Alat ini harusnya dimiliki oleh semua youtuber pemula untuk kepentingan vlog ya. Nah, jadi ini mereknya TAF Studio, modelnya seperti ini. Beratnya lumayan juga. Kemudian bodinya besi, bawahnya rata saja, nggak ada karet-karetnya atau dudukannya. Kemudian dia ini sudah Bluetooth ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Jadi ketika kalau kita mau menggunakan ini, kita harus tekan tombol ini, tekan tahan sampai muncul lampu warna biru. Kemudian ketika kita mau menggunakan Bluetoothnya, kita tekan tahan sebentar aja sampai muncul warna kuning seperti ini. Kemudian silakan teman-teman koneksikan HP kalian ke soundcard ini. Dan untuk bagaimana cara menggunakannya, ini di belakang ini ada banyak lubang-lubangnya ini, atau ini port-portnya untuk bagaimana cara kita menggunakannya. Dan ini ada live 1, live 2, kemudian instrumen, kemudian ini ada charging untuk cas, ini earphone, ini handset, kemudian ini dua ini fungsinya untuk mic ya, ini mic dinamik dan ini untuk mic kondensor. Tetapi ini bisa untuk gitar jok, bisa dipakai untuk gitar jok. Kemudian saya jelaskan sedikit, sebaiknya untuk yang hobinya karaoke bisa menggunakan ini. Jadi cara menggunakannya cukup mudah. Kalau kita punya kabel yang ini, mana ya? Oh ini, contoh saja seperti ini. Sorry teman-teman, kebetulan di sini ada satu buah mic dinamik, bisa coba colokkan aja. Jadi ini cara coloknya, cara penggunaannya seperti ini. Ini mic dinamik ya, ditusukkan ke sini. Kemudian dicolokkan ke sini seperti ini. Ini mic dinamiknya, micnya seperti ini. Biasalah ini mic murahan, mic tua, mau buang juga sayang. Jadi seperti ini. Kemudian kalau kita mau menggunakan mic kondensor, minta maaf, ini dia tidak bisa digunakan dua mic sekaligus. Jadi kalau kita sudah pakai mic dinamik, kalau kita sudah menggunakan mic dinamik, maka secara otomatis mic kondensornya mati. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sudah menggunakan mic kondensor, maka mic dinamiknya mati. Jadi dia tidak bisa difungsikan dua mic sekaligus, tidak bisa. Nah, jadi ini mic kondensor, ini mic dinamik, sorry.
Ini mic dinamik, terus ini mic kondensor. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi dua mic dinamik dan mic kondensor ini tidak bisa digunakan sekali, tidak bisa digunakan satu kali. Jadi kalau kita mau menggunakan mic kondensor, berarti cabut dulu mic yang dinamik. Kemudian sebaliknya, kalau kita mau menggunakan mic dinamik, berarti cabut dulu yang kondensornya. Mic kondensornya kebetulan saya lagi pakai, jadi seperti itu saja. Semoga bagi teman-teman yang mungkin belum tahu atau kurang tahu, ini untuk karaoke enak sekali. Suaranya gaung, gema gitu. Jadi fungsinya juga untuk menambah sensitivitas mic agar mic-nya jadi lebih sensitif, sehingga mic-nya tidak perlu dirapatkan ke bibir kita, tapi minimal dia sedikit jauh dari bibir kita, biar ketika kita ngomong itu tidak bunyi kayak angin begitu, kayak ada bunyi angin begitu, tetapi ngomongnya agak jauh biar anginnya juga, udaranya enggak masuk, jadi kedengaran suaranya lebih jernih, lebih bersih gitu. Mungkin segitu saja. Ini dia ini menggunakan cas HP. Jadi ini kabel casnya. Kabel casnya seperti ini. Jadi dia harus menggunakan cas HP seperti ini. Maaf, casnya agak kotor karena memang sudah lama dipakai. Adaptornya agak kotor. Nah, ini kita colokkan ke sini. Kemudian kita colokkan ke listrik. Nanti ada lampu indikator warna merah. Coba kita lihat. Ya. Kalau ada lampu indikator warna merah, artinya itu arusnya masuk. Bisa dilihat ya, teman-teman, bisa dilihat ini lampunya warna merah, itu artinya sedang tercas. Dan kelebihan soundcard ini, dia sudah menggunakan baterai. Jadi pada saat kita cas, sedang digunakan juga tidak masalah, tetapi sebaiknya dicas penuh dulu baru digunakan. Jadi ini dalam kondisi cas, kita cabut casnya ya, karena dia sudah menggunakan baterai, jadi lampunya tetap hidup seperti ini dan tetap kita gunakan seperti biasa. Jadi coba kita dengar hasil bunyinya. Jadi coba kita sambungkan dan coba kita dengarkan bagaimana bunyinya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu atau yang hobi karaoke, sebaiknya menggunakan ini karena suaranya jadi lebih merdu gitu. Nah, ini dia. Ada banyak merek soundcard, ada yang V8 saja, ini TAF Studio V8S, ada yang hanya V8, tetapi saya sudah menggunakan banyak soundcard dan menurut saya yang paling oke ini sudah. Nah, jadi perlu saya jelaskan lagi, minta maaf sedikit menyita waktu. Ini
Kalau V8 saja itu harganya cukup lebih murah dari ini, dan itu ketika kita mentokin volumenya ya, ini volumenya masih di arah jam 10-an ya. Ketika kita mentokin habis, baru hasilnya kedengaran bagus. Beda dengan TAF Studio yang ini, V8S ini. V8S ini cukup kita kasih setengah saja, atau minimal arah jam 11 atau 10, itu sudah hasilnya sudah bagus banget. Kalau kita mentokin itu suaranya itu apa namanya, kalau kita mentokin itu sensitivitasnya jadi lebih tajam. Nah, jadi lebih enak. Cuman saya sarankan sebaiknya di arah jam 11 atau 10 aja, karena kalau lebih dari itu biasanya serak, bunyinya agak ke noise, agak serak begitu. Cukup di arah jam, karena memang ini udah bagus sekali. Dari semua soundcard yang harga 500-an 700-an, menurut saya ini masih jauh lebih bagus. Ini harganya kalau di tempat saya itu kisaran 250 sampai 300-an. Tapi memang ini bagus sekali, luar biasa ini. Cukup mantap. Oke, sekarang kita coba sambungkan dan kita coba dengarkan bagaimana hasil daripada suara TAF Studio ini. Nah, jadi kita ini saya coba sambungkan handset earphone ya. Ini saya sudah coba sambungkan. Kemudian saya coba sambungkan mic kondensornya ya, seperti ini. Kebetulan saya punya mic kondensor seperti ini, mereknya juga TAF Studio. Usahakan tekan sampai dengar bunyi, sampai dengar ada bunyi ya. Terus kita hidupkan, tekan tahan ya. Oke, kemudian kita sambungkan kabel live-nya. Kita sambungkan kabel live-nya seperti ini. Kemudian ini ujung yang ini kita masukkan ke HP. Cek cek 1 2. Nah, ini hasilnya seperti ini. Cek 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 1 2, tes 1 tes 1 2, cek 1 cek. Cek cek 1 2. Jadi seperti itu hasilnya. Cek cek 1 2, cek 1 2, soundcard cek 1. Ini volumenya terlalu tinggi. Cek 1 2. Nah, ini sekarang arah jam 10. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Echo-nya kita kecilkan dulu. Hasil suaranya seperti ini. Cek cek 1 2, cek 1. Cek cek 1 2, cek 1 2,
itu hasil bunyinya. Cek 1 2 cek. Kemudian ini ada tombol-tombolnya. Ini ada tombol, ini ada label, pas, rekam, record. Ini untuk kontrol musik. Kemudian ini monitornya. Nah, ini jadi kalau sensitivitasnya terlalu tinggi ya kita bisa kontrol dari sini. Kemudian ini fungsi ini MC. Jadi mungkin teman-teman ada yang posisinya MC atau ada yang sering bawa acara atau MC ya, seperti ini. Kemudian kalau saya sering menggunakan ini untuk karaoke juga. Nah, jadi kalau untuk karaoke tekan tombol yang ini, cek 1 2. Jangan lupa dinaikkan juga echo-nya biar kedengaran agak jauh. Cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2. Mic dicoba cek 1. Jadi hasil bunyinya seperti itu teman-teman. Suaranya jadi lebih gaung seperti dalam gua, dan sensitivitas mic-nya juga jadi lebih bagus. Ini baru di arah jam 10.11. Coba kita naikkan lagi ke arah jam 12. Cek 1 2. Seperti itu. Cek 1 2 cek 1 2. Dan ini kalau untuk soundcard V8 saja yang tidak mereknya seperti ini, itu kita harus naikkan volumenya sampai mentok, baru bisa ada kualitas bunyinya seperti ini. Cek 1 2 cek 1 2. Jadi bagi teman-teman yang hobinya karaoke, sebaiknya menggunakan soundcard ini karena ini sangat bagus. Saya sudah pakai lama, dan bagi teman-teman yang suka jadi buat teman-teman yang suka karaoke, kalau kita beli mic terus langsung dicolokkan ke speaker aktif, itu kualitas bunyinya sama seperti ini. Saya matikan dulu. Cek 1 2. Nah, seperti itu hasilnya. Cek 1 2. Coba saya naikkan echo-nya sedikit. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek. Nah. Cek 1 2. Cek. Nah, jadi kalau kita karaoke kayaknya sih tidak terlalu bagus ya. Tidak terlalu keren. Cek 1 2. Cek. Tapi kalau kita menggunakan ini, kedengarannya lebih merdu suaranya. Coba. Cek 1 2. Cek. Kita naikkan echo-nya. Dia akan menggema seperti itu. Cek 1 2 cek 1. Cek 1 2 cek 1 2. Cek 1. Akan seperti itu. Kalau teman-teman yang belum punya atau penasaran, silakan pesan. Saya juga sering mendatangkan alat ini untuk dijual, bisa dipesan. Cek kebetulan stoknya habis, jadi ya kalau teman-teman itu tinggal dipesan saja. Dan kalau kita pesan itu biasanya dikirim bukan merek yang begini, biasanya
biasanya mereknya V8 saja. Jadi kalau teman-teman mau beli sendiri juga silakan, tapi jangan sampai menyesal. Cek 12, cek 12. Nah, jadi ini kalau teman-teman mau menggunakan alat ini, saya kasih contoh. Ini ada kabel mono yang ini, ujung yang ini dicolokkan ke sini. Antara dua ini fungsinya sama saja, mau di sini juga bisa, di sini juga bisa. Colok saja, cek saja, ya, colok saja begitu. Terus kemudian dua kabel yang ini, RCA-nya ini masuk ke speaker aktif. Kemudian HP-nya nanti tangkap Bluetooth-nya dari sini. Kemudian silakan teman-teman taruh. Mungkin segitu saja. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman yang belum tahu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang hobi karaoke. Selamat bernyanyi ria, seperti itu. Cek 1 2, cek 1 2. Dan ini nanti teman-teman pada saat menggunakan silakan setting sendiri, silakan cari tahu sendiri ini fungsinya untuk apa. Tombol-tombolnya ini kalau saya tekan bunyinya seperti perempuan atau anak kecil. Coba kita coba. Cek 1 2, cek 1 2. Kita tekan lagi. Cek 1 2, cek 1 2, cek. Cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2, cek 1. Cek 1 2, cek 1. Cek 1 2. Nah, jadi seperti itu hasil bunyinya. Cek 1 2. Silakan teman-teman kalau nanti sudah memiliki soundcard ini bisa dicoba sendiri, tombol-tombol semua ini bisa dicoba sendiri fungsi-fungsinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin masih cari tahu cara bagaimana menyambungkan soundcard ini ke speaker aktif. Cara sambungnya seperti ini. Ini untuk live. Ini kabel yang merah ini untuk masuk ke salon seperti ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk jangan salah sambung, karena biasanya setahu saya di tempat kita itu biasanya kalau salah sambung itu biasanya asapnya muncul di sini ya, biasanya asap. Oke. Dan nanti di video kali berikut saya coba akan menyambungkan soundcard ini ke mixer, mini mixer. Kebetulan saya punya satu mini mixer yang fungsinya soundcard juga, dan bagaimana cara menyambungkannya nanti akan saya jelaskan di video kali berikut, biar tidak terlalu berlama-lama. Sekian dan terima kasih, mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen,